صور قرب صور. قلت لك اياها قرب صور مشان شو اللي بدكم تفوتوا باحترامكم على التروبلس بتفوتوا بالعالم حسب الله. قرب صور قرب قرب صور قرب. Niaga. Lebanon dihujat fansnya sendiri. Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Lebanon dalam pertandingan lanjutan dari FIFA Matchday. Namun yang menjadi sorotan dunia di pertandingan tersebut adalah bagaimana para pemain Lebanon hanya bisa bermain bertahan saja. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Padahal secara ranking FIFA mereka berada di atas timnas Indonesia. Tapi dengan gaya bermain timnas Indonesia yang tampil terus menyerang membuat Lebanon tidak bisa mengambil pilihan lain selain bermain bertahan total. Seperti inilah komentar fans Lebanon, Malaysia, dan Vietnam. Sulit untuk merasa optimistis mengingat mereka tidak bisa mengalahkan Lebanon yang berada di peringkat 112 dunia saat bermain di kandang. Kecil harapan untuk bisa mengalahkan Irak peringkat 58 dan Arab Saudi peringkat 59 saat bermain di kandang lawan. Ini bukan skuad terkuat Indonesia. Menurut saya, Indonesia akan lolos ke Piala Dunia pada putaran kualifikasi keempat mendatang. Mengandalkan Belanda lalu berharap hanya bisa menang di kandang sendiri. Tim Indonesia lolos putaran kedua dengan melawan tim lemah seperti Vietnam dan Filipina level ASEAN. Sementara itu di putaran kedua Malaysia bermain melawan Oman dan Kirgistan yang jauh lebih kuat dari Vietnam dan Filipina. Poin kami juga sama 10 poin, Malaysia pasti akan lolos ke putaran ketiga kalau mereka berada di grup Indonesia. Tim Malaysia saat ini bahkan lebih kuat dari tim yang bermain di kualifikasi kemarin. Pertandingan ini sangat seru. Tapi saya melihat Lebanon membuang-buang waktu. Mereka tidur dan berguling-guling seperti Neymar yang menghalangi Indonesia untuk mencetak gol. Sampai jumpa bulan depan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, Indonesia telah menunjukkan kualitas level FIFA. Saya yakin Indonesia akan segera memenangkan gelar AFC dan FIFA dalam 2 tahun ke depan. Bagaimana bisa melawan Irak dan Arab Saudi, melawan Lebanon saja sulit untuk menang. Kami sudah bertahun-tahun mengatakan Radulovic itu pengecut, dia tidak suka menyerang. Dia lebih suka bertahan dan tidak kebobolan bahkan saat bermain di pertandingan persahabatan. Tapi sayangnya Federasi Sepak Bola Lebanon tidak mau mendengarkan. Bukan, tidak benar kalau hasil imbang itu terjadi begitu saja. Taktik yang bodoh dan primitif dengan pertahanan yang berlebihan. Seolah-olah kita sedang bermain melawan Jerman. Tidak ada serangan taktis atau duel operan yang akurat. Semua tim memainkan sepak bola modern dan menyerang. Bahkan Nepal mengoper bola lebih cepat dari tim kita. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Saya lebih suka kalah tapi menyerang dan memainkan sepak bola yang menghibur daripada imbang tanpa ada satu tembakan ke gawang. Sumpah ini lelucon kalian nonton pertandingannya enggak, pelatih ini harus dipecat hari ini juga. Tim sepak bola yang bahkan tidak tahu cara mengoper 2 kali berturut-turut, sialan dengan tim seperti ini. Ini tim buat jalan-jalan dan liburan. Malu sekali punya pelatih dan federasi seperti ini. Serangan dari Indonesia ke federasi lawan saja sampai muak dengan gaya menjijikan kalian. Anda benar pelatih dan federasi kita ini memang harus mendengarkan kita. Kalau Indonesia mau bermain melawan kita lagi. Kecuali jika dipaksa oleh kualifikasi berarti akal kalian sudah di bawah rata-rata. Enyahlah dengan level pemikiran yang rendah seperti itu. Dari yang terburuk, ada yang lebih buruk lagi. Ini adalah tim terburuk di dunia. Betapa bodohnya pelatihnya tidak berharga. Tapi sepertinya dia punya sesuatu yang disembunyikan dari federasi, ini pertandingan persahabatan. Tapi pelatih ini memainkan back dari planet mana? Bahkan supporter Indonesia turun tangan untuk menghina kalian. Meskipun banyak pemain profesional, peringkat kita lebih baik. Kenapa harus bermain bertahan? Pelatih macam apa ini? Dia benar-benar payah. Mereka tidak tahu cara mencetak gol.
Indonesia dikira hebat bagaimana? Pemain naturalisasi saja tidak bisa mengalahkan tim peringkat rendah. Melawan Vietnam dengan pemain naturalisasi memang terlihat hebat. Tapi melawan tim yang lebih lemah dari Vietnam saja tidak bisa menang.